Saya kembali bersama dengan Pak Arsyad Rashid, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, yang tadi sudah kita banyak bahas mengenai apa yang sesungguhnya tengah digodok oleh TPN Ganjar Presiden. Ini adalah pertama kali tampaknya Pak Arsyad bicara di TV sebagai Ketua TPN Ganjar Presiden yang diwawancara menjawab semua apa yang tengah dilakukan sebetulnya oleh TPN GP. Kita bicara soal cawapres, Pak Arsyad. Ini tidak lengkap kalau tidak bicara soal cawapres dari Mas Ganjar Pranowo karena banyak publik yang sebetulnya menunggu-nunggu. Memang secara politik ada yang menjadi ranah partai politik juga. Tapi saya yakin tentu TPN GP juga punya pandangan ya dan melihat soal sosok-sosok yang bisa melengkapi dari Pak Ganjar itu sendiri. Dari nama-nama yang muncul sebetulnya dari pembahasan di internal TPN GP, Pak Arsyad, bagaimana sih dinamika soal cawapres Pak Ganjar ini? Cawapres ini penting. Ya. Nah, kita harus melihat tokoh seorang cawapres ini dari dua sisi. Yang paling ideal adalah tokoh ini bisa memenangkan, membantu memenangkan, yang pertama. Tapi yang lebih utama lagi adalah bisa menjadi partnernya Mas Ganjar, ya, untuk menjalankan ya apa yang mau ingin dilakukan 5 tahun ke depan. Ya. Itu menjadi kunci juga. Jadi ini nggak gampang, gitu ya. Nah, memang tugasnya TPN dong. TPN itu bertugas tadi kan secara visi misi dan semuanya. Nah sekarang kan kami sudah, Pak Ganjar adalah presiden kita mengatakan berarti sekarang partnernya perlu kayak gimana. Ya. Kita timnya harus bicara, kita bukan pertama kita keluarkan politiknya dulu. Oke? Kenapa? Supaya objektif. Kita pikirkan bukan masalah kenal si A, kenal si B, atau siapa, referensi mana, atau apapun. Kita keluarkan dulu semuanya. Kita harus melihat, kalau dari sisi TPN GP adalah melihatnya, oke, kita lihat secara angka berangka, mulai dari data yang ada, lihat seorang figur itu kekuatannya di mana. Pasti setiap manusia pasti ada kekuatannya. Kita harus list down kekuatannya itu di mana. Terus abis itu apalagi yang diinikan adalah tadi secara angka, secara ini, apakah teritorial, apakah bisa membantu untuk pemenangan. Kan tadi bisa ngeliatnya ada dua perspektif. Dari perspektif pemenangan dan juga dari perspektif yang namanya jangka panjang. Yaitu apa? Partner dan harus bisa bekerja sama dan menjalankannya secara bersama. Dan itu sangat penting ya Pak? Penting dong, karena kan jangan sampai cuma mikir mau menang aja. Yang harus menang saya katakan, yang harus menentukan adalah rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia. Jadi yang kita persiapkan adalah untuk nantinya bangsa Indonesia. Nah jadi kita harus melihatnya nggak boleh jangan lihat pendek, kita mau lihat jangka panjang juga. Ini pun penting sekali. Nah dari nama-nama yang kemudian sudah sering sebetulnya disebutkan oleh elit-elit partai pendukung ya, ada Pak Mahfud, Pak Erick Thohir, Bu Kofifa, Pak Andika bahkan, kemudian juga ya ada nama-nama yang lain ya. Menurut Pak Arsyad sendiri memang nama-nama yang kerap kali dimunculkan ini sudah punya elemen atau aspek-aspek komplementari yang tadi sudah kita bahas itu belum Pak? Tadi kan kita lagi lying down nih sekarang semuanya, ya kan. Saya mengatakan semua itu adalah putra putri terbaik bangsa. Ya. Jadi semua yang memang menjadi potensi menjadi partner atau wakilnya Mas Ganjar, semuanya harus kita analisa, semuanya. Harus kita lihat dari A, B, C sampai kadang-kadang bingung saya, kalau nggak. Ada yang bilang, wah Pak ini udah tinggal 2 namanya ya, yang ini udah di drop, yang ini. Sudah mengerucut katanya. Mengerucut, gitu ya. Udah ini. Oh ya, Anda lebih tahu pada saya. Karena apa tadi, saya bilang ini lagi diproses analisanya. Jadi kita lagi menganalisa dengan benar, dengan baik gitu ya. Pasti keputusan akhir ada di calon presiden, Mas Ganjar sendiri dengan para ketua umum partai. Pastinya, karena apa? Ya mereka yang menjadi pemangku kepentingan dalam konteks ini. Ya. Tapi tugas kita kan menyiapkan, benar dong. Jadi contoh lah kalau di perusahaan misalnya, kita mau merekrut wakil direktur utama gitu kan. Pasti kan kita tanya direktur utamanya dulu, nih kayak gimana nih, cocok nggak nih. Habis gitu kita profiling dulu kan, kita ambil dari CV-CV semua, kita lakukan juga proses, kita menganalisa semuanya dari segala macam aspek loh. Sama aja seperti kayak proses rekrutmen yang namanya untuk seorang direksi atau pimpinan di perusahaan gitu kan. Kita proses itu semua, dijabarkan, diinikan, dibuat analisanya, ini begini. Jadi di sini kita tidak boleh bias, ya kan. Kita buka itu, tapi akhirnya ya tadi keputusan ada di sana.
Karena day by day ini kan nama-namanya ya yang tadi Pak Saya katakan ya, ada yang mengatakan sudah mengerucut, ada yang kemudian ada nama baru. Nah ini kan yang kemudian kan bagus, bukan apa, tambah banyak, tambah bagus dalam pemikirannya, yaitu choices, alternatif, benar kan? Jadi kita bisa melihat dari semua sisi. Nah dari situ kita jabarkan. Ya udah, silakan. Siapa lagi ada pemikiran bilang, oh si A bagus, monggo, yuk kita akan kita catat dan kita akan masukkan ke dalam yang namanya matriks ini. iya, karena nama-nama itu kemudian juga terus muncul dan publik juga menunggu. Bahkan juga ada nama Pak Sandi juga yang kerap kali kemudian ada di pusaran nama-nama bacawa pres dari Pak Ganjar Pranowo. Jadi TPN GP pun Pak Arsyad juga memberikan pandangan kepada para stakeholders. Saya rasa partai politik. itu adalah bagian daripada tadi, ya kan? Kenapa? Kita kan tadi, kita bagian bertugas untuk mencari. Ini kan proses of recruitment juga, ya kan? Yang kita cari cuma sekarang adalah wakil presidennya, calonnya. Harus dilihat dong, kita kumpulkan. Yang mana wajib untuk kita menyiapkan. Akhirnya nanti diputuskan oleh Mangku Komite 3. Ini menarik, mungkin ini masih berproses ya, soal nama-nama bacawa presnya Pak Ganjar ini. Tapi melihat tantangan Indonesia ke depan, menurut Bapak sendiri, yang seperti apa sih yang kemudian ini? Begini, saya katakan, kalau saya mungkin membawa apa ya Pak Presiden katakan, bahwa ke depan itu penuh dengan tantangan. Ya. Apa yang kata Presiden paling utama? Ini yang balik, saya punya kesamaan. Pertama gini ya, Indonesia ini sekarang masih negara berkembang. Ya. Kita ingin menjadi namanya negara maju. Kita ingin Indonesia maju, negara maju. Nah, untuk ke sana, ya kan, bagaimana kita ingin melakukan hal itu, ya, supaya kita bisa keluar dari yang saya katakan middle income trap dan lain-lain, ya kan, memutusasi democratic dividend, supaya kita bisa membuat itu. Kita nggak mau seperti negara-negara di Amerika Selatan yang mana jadi negara berkembang terus, nggak pernah keluar dari situ. Kita nggak mau. Nah, momentumnya ada kita. Ya, kita punya momentum ini dan sekarang ini apa yang paling kita dapatkan yang harus tidak boleh hilang, kepercayaan, trust. Ya. Trust dunia kepada Indonesia tidak pernah setinggi-tingginya hari ini. Jadi Pak Jokowi sudah membawa kita ke sana dengan G20, dengan ASEAN-nya. Bagaimana pandangan dunia? Momentum itu bisa hilang loh, kalau kita tidak gunakan dengan baik. Nah, dengan ada trust, dengan ada semuanya, mari kita tuju sana. Kalau dalam melihat dari perspektif itu satu hal, ya kan? Yang dimana utamanya, tapi yang paling kunci adalah bahwa inklusif. Kita tidak boleh, ya, membawa ekonomi ini terus naik, membawa supaya ekonomi Indonesia lebih besar, tapi masih ada gap, ya kan? Misalnya apa? Pengusaha yang besarnya dikit. Pengusaha yang lainnya di bawah, kebanyakan nano, kebanyakan mikro, nggak bisa. Ini kita harus upgrade. Kita harus membuat pengusaha-pengusaha ini naik kelas, menciptakan lebih banyak pengusaha dan menaikkan kelas pengusaha ini semuanya dari nano ke mikro, mikro ke kecil, kecil ke menengah, supaya bisa naik semua. Plus lagi, jadi dengan gapnya itu, nah lebih lagi adalah masalah kemiskinan. Kita harus hilangkan itu. Nah juga untuk apa? Kesehatan. Jadi maksud saya bahwa tadi balik ke sini, bagaimana kita melihat tantangan-tantangan yang ada yang harus kita lakukan. Saya tidak mau mengkonklusikan apa yang kita inikan, tapi bahwa kita punya banyak hal. Nah dari situ mana yang bisa diisi oleh Mas Ganjar, mana yang bisa dibantu oleh partnernya. Ini penting kan. Nah selain itu nanti timnya, kan masih ada timnya juga nanti ke depan. Kabinetnya kayak gimana? Orang-orang di sana siapa aja? Ini kayak main bola, ya kan? Kita mau nyerang, kita mau ini, kita punya striker, kita punya defense, kita punya macam-macam. Nah itu yang kita akan lakukan. Oke, jadi sampai hari ini tampaknya yang disiapkan oleh TPN Ganjar Presiden ini cukup menantang ya Pak Arsyad. Menantang sih kalau saya, dan buat saya ini kan suatu proses pengalaman hidup yang belum pernah saya laksanakan selama ini gitu ya. Tapi tadi saya berbalik, mestinya kita memikirkan memang tadi, ya udah kita balik kepada back to basic, kita mengidentifikasi apa yang tantangan yang ada,
dan apa untuk supaya kita menuju kepada Indonesia Emas 2045, bagaimana 5 tahun pertama harus kita lakukan. Nah, 5 tahun ini apa nih yang kita harus lakukan? Real aja, ya kan, supaya menuju ke sana. Jadi ini kunci-kunci yang harus menjadi bagian dari pemikiran. Ini bukan hanya mau menang loh. Oke, kita break dulu Pak Arsyad. Setelah jeda kita tanya yang belum saya tanyakan adalah mengapa akhirnya seorang Arsyad Rashid menerima tantangan menjadi ketua TPN Ganjar Pranowo. Mungkin ini adalah sesuatu yang baru, tapi tantangan itu diterima dan bagaimana Pak Arsyad melihat sosok Pak Ganjar sebetulnya dari kacamata seorang Arsyad Rashid. Kita jawab setelah jeda berikut, kami akan segera kembali sesaat lagi.